Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara kenikmatan, kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Untuk apa? Untuk tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah semata. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kata orang, kesempatan tidak datang dua kali, dan itu benar adanya. Kehidupan tidak akan kembali kalau sudah mati. Itulah kesempatan satu-satunya. Kita punya kesempatan sekali ini saja hidup di dunia. Besok kita masuk alam barzakh, besoknya lagi ke alam akhirat di mahsyar, dan itu perjalanan yang sangat panjang sampai akhirnya ke surga atau ke neraka. Jangan sampai ke neraka, wal iyadu billah. Maka perjalanan hidup kita di dunia ini sangatlah singkat jika dibandingkan dengan perjalanan hidup di akhirat kelak. Orang-orang yang sudah meninggal sejak ribuan tahun yang lalu sekarang di alam barzakh, dan mereka sudah lama di alam barzakh. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kita yang baru kemarin, maka tidak ada apa-apanya kehidupan kita di dunia, sangat amat singkat sekali. Maka siapa-siapa yang tidak maksimal memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin dalam ketaatan dan kebaikan pada Allah, pasti akan menyesal. Dijamin dia pasti akan menyesal. Oleh karena itu, di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Allah berfirman, wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wahai Muhammad, beri peringatan kepada mereka dengan hari penyesalan. Hari penyesalan ini apa? Hari kiamat. Id qudiyal amr, ketika diputuskan perkara, ketika disidang atas setiap perbuatan kita di dunia, di sanalah pertanggungjawaban yang sebenarnya. Maka semua orang menyesal. Maka disebut hari penyesalan. Semua orang menyesal. Itqudiyal amr. Kenapa menyesal? Wahum fi ghaflatin. Karena mereka dulu ketika di dunia mereka lalai. Mereka dalam kelalaian. Maka beri peringatan, wahai Muhammad, sekarang juga kasih peringatan. Karena mereka lalai sekarang, jangan sampai menyesal di hari kemudian. Di sana ada hari penyesalan, jangan sampai menyesal. Kalaupun menyesal, jangan terlalu banyak. Banyak sekali penyesalan di hari kiamat kelak. Banyak sekali penyesalan. Apalagi wahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Inilah yang paling banyak penyesalannya. Ada yang menyatakan, ya laitani, oh seandainya aku tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Menyesal, sudah musyrik.
menyesal sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, karena itu adalah kekekalan di dalam neraka dan penyesalan yang paling pedih ketika orang dikekalkan di dalam neraka. Penyesalan itu tidak ada gunanya semuanya. Jangankan menyesal di neraka, ketika masih di alam kubur saja banyak orang yang menyesal, ingin dikembalikan. Qala rabbirji'un, dia berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku. Menyesal. Kenapa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, mudah-mudahan aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Sudah masuk alam kubur, pengen balik, pengen bisa beramal soleh yang ketika hidup diberi kesempatan ditinggalkan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan sampai penyesalan kita terlalu besar di alam akhirat kelak. Yang kufur menyesal, yang musyrik menyesal, yang munafik menyesal, yang fasik menyesal, yang mubtadi' menyesal, bahkan yang soleh pun menyesal. Semuanya menyesal. Yauma tuqallabu wujuhum finnari, pada hari dibolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka. Yaqulun, mereka berkata, penduduk neraka ini berkata, apa yang mereka katakan? Ya laitana, oh seandainya kami. Ini kata laita, ini huruf penyesalan. Ini disebut huruf tamanni, berandai-andai yang mustahil terjadi. Hanya berandai-andai saja. Silakan menyesal dan itu enggak ada gunanya sama sekali. Ya laitana, oh seandainya kami dulu ata'nallaha wa ata'nar rasula, kami dulu taat pada Allah dan taat pada Rasul. Sudah tidak bisa. Maka sekarang alhamdulillah kita masih di alam dunia. Kita belum masuk alam kubur. Kita belum dibangkitkan ketika nusyur. Kita belum dihadapkan dengan surga dan neraka. Maka inilah kesempatan kita. Kita masih bisa taat kepada Allah, masih bisa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan kesempatan. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kirinya, yaqul ya laitani, maka dia pun menyesal. Ya laitani lam uta kitabiyah, oh seandainya aku tidak diberi kitabku ini. Menyesal diberi kitab, karena isi catatan kitabnya ternyata apa? Banyak keburukannya. Menyesal. Ya laitaha kanatil qadiyah, oh seandainya kematian itu adalah menyelesaikan perkara. Ternyata setelah mati masih dibangkitkan, justru masalah menjadi semakin besar. Ternyata kematian bukan menyelesaikan urusan. Banyak orang kira ketika banyak masalah, bunuh diri, selesai masalah. Ternyata kematian bukan menyelesaikan masalah, tapi kematian itulah gerbang menuju sidang yang hakiki. Akan memperoleh apa yang telah kita tanam di dunia saat ini. Kita akan memetiknya setelah kematian nanti. Maka jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Ada orang yang menyesal gara-gara kawan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Oh celakanya aku, betapa celakanya aku, betapa besar celakaku. Seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Terpengaruh oleh teman, terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh keburukan yang ada di masyarakat, apalagi di akhir zaman, di mana kebanyakan manusia menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kamu tidak bisa taat kepada Allah, tidak bisa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Jangan sembarangan berteman. Jangan sembarangan berkumpul dengan sembarang manusia. Jangan berkumpul dengan siapapun dari manusia kemudian kita tertular penyakit-penyakitnya. Bukan penyakit badan, bukan penyakit yang menyebabkan kematian, tapi penyakit yang merusak hati. Yang badannya mungkin masih hidup tapi hatinya yang mati. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang kita akan sesali.
Jangan sampai penyesalan itu semakin besar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa maksimal memanfaatkan kesempatan dunia ini sehingga benar-benar kita orang yang bersyukur di hari kiamat kelak. Kita akan menjadi orang yang akan bersyukur sudah mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Hadis, mengikuti jejak para salafus soleh, menjadi orang yang membela agama Allah. Itulah orang-orang yang akan bersyukur ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah tadi khutbah singkat tentang hari penyesalan. Ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Beberapa kata di dalam Quran menggunakan kata laita. Ini sebagai pengingat bagi kita bahwa kita akan berandai-andai ketika kita tidak memanfaatkan waktu di sini. Berandai-andai di sana. Berandai-andai di hari kiamat, dan itu tidak ada gunanya semuanya. Semuanya tidak ada gunanya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Abu Dawud, la yatahassaru ahlul jannati, tidak akan menyesal penduduk surga. Tapi Nabi tidak berhenti di situ. Illa, kecuali min sa'atin lam yadhkur ismallahi fiha, kecuali karena ada sesaat yang tidak dipakai untuk ingat Allah di dalamnya. Kecuali ada waktu yang tidak dipakai untuk taat kepada Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi penyesalan juga walaupun sudah masuk surga. Yang masuk surga masih menyesal, seandainya aku beramal lebih banyak lagi surgaku lebih tinggi. Itu masih menjadi penyesalan. Bagaimana kiranya orang yang masuk neraka? Maka tidak ada gunanya semua penyesalan itu. Sadarlah sekarang, manfaatkan kesempatan sekarang semaksimal mungkin. Kita hemat waktu, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk ketaatan kepada Allah. Ingat kata Nabi, tidak menyesal penduduk surga kecuali karena ada waktu yang terlewat tanpa mengingat Allah. Kalau begitu, paling efektif dan efisien dalam memanfaatkan umur kita adalah memenuhi umur kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling penting. Siapa yang selalu ingat Allah, dia enggak bisa bermaksiat. Bagaimana bermaksiat kalau dia ingat Allah? Ingat keagungan Allah, ingat keperkasaan Allah, ingat hukuman Allah, ingat neraka Allah. Tidak bisa bermaksiat. Bagaimana dia akan lalai kalau dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang ingat Allah itu enggak lalai, orang lalai itu enggak ingat Allah. Itu dua kata yang berlawanan memang. Jadi obat dari kelalaian adalah zikir. Makanya tadi itu yaumul hasrah, hari penyesalan, wahum ghafilun, mereka lalai. Jadi karena lalai itulah yang menjadikan penyesalan. Maka kalau kita selalu ingat Allah, insya Allah tidak akan banyak penyesalan kita. Silakan diukur kehidupan kita semuanya dalam waktu 24 jam. Berapa jam kita pakai ingat Allah dan berapa jam yang tidak dipakai untuk ingat Allah. Itulah banyaknya penyesalan kita di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk kelalaian. Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi Filastin wa fi kulli makan. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.